rumah siapa nih yang udah siap untuk ibadah hari Minggu hari ini? Kira-kira semuanya udah siap belum? Saya harap semuanya udah siap ya. Nah, kalau misalnya kita hari ini sudah siap untuk beribadah, kita mau datang kepada Tuhan, mengucap syukur untuk berkatnya Tuhan satu minggu ini. Dari pagi, sore, siang, dan malam, Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Kita mau sama-sama naikkan pujian, Bapakku datang padamu. Kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang gak pernah ganti ya Sekarang kita mau ambil sikap berdoa yang baik. Yuk adik-adik di rumah ambil duduk yang baik. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan di sepanjang hidup kami. Tuhan, terima kasih pagi ini, hari ini Tuhan, kami mau untuk beribadah. Tuhan, berikan kami telinga yang mau mendengar, berikan kami hati yang mau belajar firman Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lose Derby tahu nggak? Yang paling tinggi itu apa? Oh, kalau yang tinggi itu mungkin menara ya Lose. Atau juga langit itu tinggi Lose. Ah iya betul. Kalau yang paling indah itu apa Lose Derby? Paling indah pelangi. Betul, pelangi itu ya Lose, adik-adik di rumah, pelangi itu sangat indah. Tapi ada lagi yang lebih tinggi, ada lagi yang lebih indah dari pelangi. Tahu nggak Lose Derby, adik-adik di rumah tahu nggak? Apa ya? Pelangi itu kan sudah indah banget. Masa ada lagi yang lebih indah? Ada Lose, yang lebih indah dari pelangi adalah kasih Tuhan Yesus. Oh iya, gitu Lose, adik-adik di rumah, kasihnya Tuhan Yesus itu kepada kita semua lebih tinggi dari langit dan juga lebih indah dari pelangi. Nah, karena kita tahu kasih Tuhan Yesus tinggi dan indah untuk kita semua, kita mau pujikan setinggi-tingginya langit.
bagus, paling indah. Nah, adik-adik, sekarang kita mau ambil sikap yang baik. Kita mau bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, ambil sikap tegak. Kita mau mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Papa di rumah dan Mama di rumah bisa bantu adik-adik untuk memberikan persembahan melalui nomor rekening gereja, atau juga adik-adik bisa menyimpan terlebih dahulu uang persembahannya sampai kita semua ibadah tatap muka, lalu uang persembahannya bisa diberikan. Adik-adik, Lose mau ajak adik-adik untuk memujikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Nah, adik-adik, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah berkati kami, Kau telah cukupkan kami ya Bapa. Tuhan, ini persembahan kami ya Bapa yang terbaik dari kami. Kiranya persembahan ini dapat bermanfaat untuk kerajaan-Mu di bumi ini. Tuhan, cukupkanlah kami setiap harinya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua di tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebentar lagi kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar untuk mengikuti Yesus dengan setia. Sebelum mendengarkan firman, yuk kita pujikan pujian pengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ikat, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku.
Apa kabar nih? Kabarnya gimana? Losa harap semuanya baik-baik aja ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dimana adik-adik sudah siapkan Alkitabnya, buku catatan mingguannya, alat tulisnya, semuanya sudah harus disiapkan. Sekarang duduk dengan baik, duduk yang nyaman, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, berkati telinga kami supaya kami mau mendengarkan firman dengan baik. Berkati juga setiap hati kami supaya kami dapat menerima firman dan dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Losa mau tanya nih, siapa yang di sini pernah berjanji sama adik-adik? Misalkan orang tua kita berjanji, teman kita, saudara kita berjanji sama adik-adik. Misalkan orang tua kita berjanji tentang kalau misalkan nanti kamu dapat nilai yang bagus, mama papa akan membelikan sesuatu yang kamu mau. Misalkan kalian mau mainan, wah berarti mama papa janji kalau akan memberikan mainan kalau nilai ulangan kalian dapat bagus. Terus kalau misalkan teman kita yang janji seperti mentraktir makan, membelikan makan, dia kan janji akan memberikan kita makan, mentraktir kita makan. Tapi apakah setiap janji yang dibuat oleh mereka pasti dikabulkan? Nah, tentu terkadang manusia tidak dapat menepati janjinya. Nah, jadi di dalam cerita Alkitab hari ini Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham. Wah, janji apa ya yang dibuat Allah kepada Abraham? Yuk kita buka Alkitab kita. Tapi sebelum kita buka Alkitab, coba adik-adik lihat gambar berikut ini. Wah, kira-kira ini adalah gambar siapa ya? Ya, ini adalah gambar Bapak Abraham. Bapak Abraham yang melihat bintang-bintang di langit. Kalau Bapak Abraham melihat bintang-bintang di langit yang sangat banyak, kira-kira itu adalah janji Allah seperti apa? Kalau adik-adik pernah dengar. Nah, kalau adik-adik lupa, kita mau buka Alkitab kita supaya ingat kembali janji Allah kepada Abraham itu janji tentang apa ya? Kita buka Alkitab kita di kitab Kejadian pasal 17. Kejadian pasal 17 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Lose akan bacakan untuk adik-adik di rumah ya. Adik-adik di rumah bisa mengikuti. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal dari raja-raja. Nah adik-adik, ternyata dulu nama Abraham itu adalah Abram. Lalu Allah mengubah nama Abram menjadi Abraham, yang ada artinya adik-adik, yaitu adalah Bapa segala bangsa. Wah, ternyata di dalam Alkitab diceritakan bahwa Abraham dan Allah membuat perjanjian kepada Abraham, yaitu janji bahwa Abraham akan mendapatkan keturunan yang sangat banyak seperti bintang di langit, seperti yang digambar tadi adik-adik. Wah, Abraham bingung ya, kok bisa? Aku kan sudah tua, umurku sudah tua, bagaimana bisa aku mempunyai anak? Istriku juga sudah tua. Nah, tapi Allah meyakinkan Abraham untuk percaya sama Tuhan bahwa hal itu akan terjadi. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita lagi di kitab Kejadian pasal yang ke-18 ayat 10 sampai 11.
Kejadian pasal 18 ayat 10 sampai 11. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Pada saat itu adik-adik, Abraham kan lagi duduk di depan kemahnya. Tiba-tiba ada 3 orang yang datang menemui Abraham di kemah itu. Abraham meminta sama 3 orang itu untuk masuk ke dalam kemahnya untuk beristirahat, supaya Abraham juga memberikan makanan kepada mereka. Nah, mereka bertiga dan Abraham ini mulai berbicara, mengobrol ya adik-adik. Dan Sarah pun mendengarkan obrolan mereka bahwa tahun depan Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Wah, Sarah tertawa ya, kok bisa? Aku loh sudah tua. Bagaimana mungkin aku mendapatkan anak? Bagaimana mungkin aku bisa mempunyai anak? Nah, kira-kira apakah benar adik-adik 1 tahun kemudian Sarah mengandung? Nah, kita lihat di kitab Kejadian pasal yang ke-21. Kitab Kejadian pasal 21 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Wah, ternyata memang benar adik-adik, Sarah mengandung seorang anak laki-laki. Coba kita lihat gambar ini ya. Sarah mengandung seorang anak laki-laki dan melahirkan laki-laki tersebut adik-adik. Dan mereka menamai anaknya itu adalah Ishak. Jadi nama anak dari Bapak Abraham dan Ibu Sarah itu adalah Ishak ya adik-adik. Nah, setelah beberapa tahun berlalu, Ishak menjadi anak yang sudah besar, sudah bisa jalan ke sana ke sini. Ishak sudah besar ya adik-adik. Dan pada saat itu juga Allah menguji Abraham lagi. Menguji apa lagi loh? Coba ya kita buka di kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ayat 2. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat 2. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Wah, ternyata Allah memerintah Abraham untuk mengorbankan anaknya yang tunggal adik-adik, supaya Abraham memberikan persembahannya ini Ishak, supaya Ishak ini dibunuh sama Abraham untuk dipersembahkan kepada Allah. Wah, kira-kira bagaimana perasaan Abraham adik-adik? Pasti Abraham sedih ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Abraham adik-adik? Abraham tetap taat sama Tuhan. Abraham melakukan segala perintah Tuhan adik-adik. Nah, keesokan harinya Abraham bersama dengan Ishak pergi ke tanah Moria dan mengorbankan Ishak di situ. Nah, pada saat dalam perjalanan, Ishak anaknya bertanya sama Papa Abraham ini, "Pak, kita loh sudah bawa kayu, kita sudah bawa korek api, tapi mana korbannya, mana domba yang mau kita persembahkan sama Tuhan?" Nah, lalu Abraham menjawab pertanyaan Ishak, "Tuhan yang menyediakan domba itu kepada kita." Nah, setelah Abraham dan Ishak sampai di salah satu gunung di tanah Moria, Abraham mempersiapkan sebuah mezbah adik. Jadi di sana Abraham membangun mezbah. Lalu Abraham mengambil kayunya, mengambil korek apinya, dan mengambil pisaunya. Setelah itu Abraham
meletakkan Ishak di atas mezbah itu. Ternyata yang dikorbankan itu adalah Ishak, adik-adik. Wah, lalu adik-adik, kalau kita lihat gambar ini ya, Abraham mau menyembelih Ishak nih. Tapi tiba-tiba Tuhan memanggil Abraham. Tuhan berbicara sama Abraham. Abraham terkejut ya bahwa Tuhan memanggil namanya. Ya Tuhan, ternyata adik-adik Tuhan berkata sama Abraham, kamu jangan apa-apakan Ishak anakmu itu. Aku sudah tahu kalau kamu itu adalah anak Tuhan yang taat dan percaya sama Tuhan. Wah, akhirnya setelah Tuhan berbicara kepada Abraham, Tuhan memberikan domba, adik-adik. Nah, kalau kita lihat ya di gambar ini, Tuhan memberikan seekor domba. Domba ini tersangkut, adik-adik. Wah, perasaan Abraham sangat bahagia ya. Akhirnya Ishak tidak jadi mati. Saat itu juga Ishak mengangkat anaknya dan meletakkan dombanya untuk disembelih. Kemudian Allah berjanji kepada Abraham. Janji apa? Bahwa Allah akan memberikan keturunan yang sangat banyak. Karena Abraham sudah taat dan percaya sama Allah, maka Allah akan membuat janji sama Abraham, yaitu akan memberikan keturunan yang sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir yang ada di laut. Nah, kalau kita lihat bintang di langit dan pasir di laut, adik-adik bisa menghitungnya nggak? Pasti nggak bisa ya, karena jumlahnya yang sangat dan terlalu banyak. Loh, keturunan Abraham itu siapa? Kok banyak? Kok banyak banget? Nah, keturunan Abraham itu adalah kita, adik-adik. Orang-orang yang percaya kepada Allah, orang-orang Kristen. Ya, seperti Allah yang sudah berjanji sama Abraham, adik-adik. Allah juga berjanji sama kita, orang yang percaya sama Allah. Janjinya apa loh, Janjinya adalah bahwa Allah akan mengasihi kita. Allah akan memelihara hidup kita. Allah akan membawa kita ke surga untuk tinggal bersama Allah selama-lamanya. Wah, enak kan adik-adik? Asalkan kita mau taat dan percaya kepada Allah saja. Seperti Abraham. Abraham sudah taat dan percaya sama Allah, maka Allah akan menepati janjinya. Nah, di mana kita belajar untuk taat dan percaya sama Allah? Ya, di dalam Alkitab, adik-adik. Kita kalau mau tahu ya, Tuhan berfirman tentang apa? Gak boleh ini, gak boleh itu. Berarti kita gak boleh lakukan. Kita harus taat sama firman Tuhan. Terus apa yang harus kita lakukan? Di dalam Alkitab juga ada. Kita harus mentaati perintah Tuhan. Kalau adik-adik baca Alkitab secara rutin, pasti adik-adik akan tahu perintah dan larangan yang Tuhan buat untuk kita taati. Nah, jadi adik-adik ingat ya, bahwa kalau adik-adik ingin tinggal bersama Tuhan, kita harus taat dan percaya kepada Tuhan saja. Artinya kita harus setia sama Tuhan, setia untuk mengikut Tuhan Yesus. Cerita firman Tuhan sampai sini, adik-adik jangan lupa untuk yang kelas 1 untuk mencatat catatan mingguan, dan semuanya adik-adik harus menghafalkan ayat hafalannya ya. Nah, kalau sudah kita akan tutup dalam doa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita tentang Abraham yang taat dan percaya kepada Tuhan saja. Biarlah kami juga diajarkan untuk taat dan percaya kepada Tuhan, untuk setia mengikut Tuhan. Biarlah Tuhan berkati setiap kami supaya kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami juga dapat mentaati firman Tuhan, menjauhi larangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.
here comes to blow out all your lights. Doesn't want you telling everybody that Jesus rules, alright. Let your light shine, whoa. Let your light shine, whoa. Let your light shine and let Jesus shine through you. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa ya, firman Tuhan hari ini kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nggak kerasa ya Lose, ibadah hari ini sudah selesai. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita mau pujikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita mau sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan pada setiap muridnya. Demikian, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.